Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuner, jumpa lagi di program VIP Room, bincang-bincang mengenai berbagai hal isu menarik di Kalimantan Utara khususnya. Nah, kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, Pak Ali Mudin. Selamat datang Pak di studio kami. Tribuner, kita akan mencoba mendiskusikan atau berbincang-bincang mengenai bisnis properti khususnya di Kalimantan Utara, Pak Ali Mudin ya. Baik, Pak. Kebetulan di depan kita ini ada buku menarik karya Pak Ali Mudin tentang bisnis properti ini. Judulnya Bisnis Properti Semudah Tersenyum. Wah, ya. Ini menarik. Nah, tentu ini kita akan bedah bersama apa sih tip trik bisnis properti yang menurut Pak Ali Mudin, sehingga tentu ini menjadi semacam edukasi bagi masyarakat yang ingin bisnis di bidang properti khususnya di wilayah Kalimantan Utara. Selamat pagi, selamat sore Pak Ali Mudin ya. Selamat sore Pak. Ya. Apa Pak yang kira-kira menginisiasi sehingga muncul buku bisnis properti ini cukup dengan tersenyum? Maksudnya seperti apa nih Pak Ali Mudin? Jadi buku ini dikemas dengan judul itu Bisnis Properti Semudah Tersenyum. Karena kalau kita menengok kilas balik saya di beberapa tahun yang lalu, artinya ya saya punya latar belakang ekonomi yang memang sangat rendah Pak. Sangat rendah. Ya jangankan bisnis gorengan, lebih-lebih kalau dibilang bisnis properti. Tapi alhamdulillah kenyataan menjawab, membuktikan bahwa ternyata saya sekarang alhamdulillah bisa berada di bisnis bisnis besar ini ya. Artinya mungkin juga bahwa bisnis properti ini tidak harus menunggu modal besar dulu. Betul Pak, betul ya. Nah, mungkin bisa ceritakan juga Pak awal mula Pak Ali Mudin mengawali bisnis properti ini, sebelum nanti kita akan sedikit membahas apa sih isi dari buku bisnis properti ini gitu. Ya, jadi buku ini mempunyai 3 poin penting, yaitu pertama-tama, poin yang pertama itu cara praktis memulai bisnis properti tanpa modal ya. Poin yang kedua yaitu bagaimana kita bisa untung berkali-kali di bisnis properti. Dan yang ketiga itu yang menurut saya cukup menarik, ini Pak, strategi mengumpulkan pundi-pundi aset di bisnis properti. Oke, menarik ya. Tiga poin ini penting ya. Penting tidak perlu modal besar. Tidak perlu modal besar. Kita bisa mendapat untung berlipat-lipat. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita berinvestasi. Iya, betul. Bidang properti ini menjadi sesuatu yang menguntungkan gitu. Iya, jadi kalau berbicara tentang poin yang ketiga itu kan strategi mengumpulkan pundi-pundi aset. Jadi artinya kita kalau pengusaha properti itu kan secara otomatis itu aset-asetnya terbentuk dengan mudah gitu. Pak, kalau saya juga sering mendengarkan dan kenal beberapa pengembang gitu ya. Baik. Kadang mereka ini pengembang juga mungkin menjadi sering juga nih. Kadang juga mereka juga rugi begitu besar ya. Ini kan menjadi kadang menakutkan juga toh. Baik. Itu biasanya itu disebabkan oleh apa Pak? Nah, kadang-kadang saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang terjadi di lapangan itu, pengembang yang memang yang tidak bisa, yang artinya yang kurang beruntung di properti itu kebanyakan dia tidak bisa mengontrol biaya entertainnya Pak. Jadi kalau ini yang tidak bisa terkontrol, ya pastilah Pak, imbasnya ke pengembang sendiri ya. Karena kan biasanya memang ketika ingin mendapatkan modal misalnya dari kredit perbankan itu kan berbagai cara dilakukan ya. Sehingga mereka dapat modal besar, kemudian dia bangun. Ternyata jualnya susah. Nah itu gimana supaya
ya. Nah, kalau misalkan yang pengembang besar, dan bagaimana dengan pengembang kecil yang misalkan saya nih pengen merintis mencoba bisnis di properti ya, 1 rumah dulu, 2 rumah dulu, seperti apa nih Pak Alimuddin? Nah itu dia Pak. Jadi kan ini peluang yang ditawarkan bisnis properti itu ya artinya ada satu sisi yang peluang yang ditawarkan yaitu bisa dilakukan tanpa modal Pak. Ya tanpa modal. Jadi kita enggak apa namanya ya. Kan kebanyakan rata-rata ya kalau misalnya kita mau terjun ke sebuah bisnis itu kan yang selalu modal jadi utama. Tetapi di bisnis ini ada celah yang bahkan bisa dilakukan tanpa modal. Ya contoh misalnya kayak kita bertransaksi beli tanah. Beli tanah itu kan tidak harus di cash Pak. Ya bisa dengan kita negosiasi dengan bayar mundur gitu. Terus mulai dari pembangunannya juga bisa kita bernegosiasi kepada supplier. Ya. Terus ke penjualan juga begitu Pak. Jadi penjualan itu untuk lebih apa namanya supaya penjualan cepat terjual ya kita tawarkan beberapa misalnya keuntungan, diskon kah atau semacam kayak reward. Reward. Jadi yang didapat ya sama si pembeli nantinya. Betul Pak. Iya. Nah, kadang kan juga mungkin coba pengen tahu juga ketika misalkan mau beli tanah lahan itu kan misalnya bisa tempo dulu lah nanti uang nanti gitu. Betul. Demikian juga misalkan mau bangun biasanya supplier material bangun itu bisa juga tempo. Nah untuk meyakinkan itu apa Pak? Apakah kadang mereka juga kamu punya jaminan apa sih? Nah gitu itu. Nah ya benar ya. Jadi memang ya tidak spontan sih Pak ya. Tetapi itu dengan pendekatan, dengan membangun hubungan itu kan rata-rata kita itu dengan membangun hubungan, pendekatan itu artinya bisa dikomunikasi hal-hal seperti itu Pak. Oke Pak, kalau misalnya tadi kita spill dikit dong, misalkan tadi pengalaman Pak Alimuddin lah ketika tadi dari nol, dari zero to hero. Betul Pak. Seperti apa tuh Pak? Biar kita juga punya gambaran, ternyata bisnis perumahan tadi tidak perlu modal besar dan ternyata bisa gitu. Bahkan bisa jadi sambilan loh. Misalkan nih orang sudah punya kerja di ASN atau di karyawan apapun, samping ada waktu, ini bisa menjadi sebuah sampingan gitu. Gimana Pak Alimuddin? Jadi ini Pak, kalau di bisnis properti ini kan bisa tidak mutlak harus sendiri Pak. Jadi kalau misalnya ada partner lah. Ada partner ya. Jadi di sini kita bisa misalnya kita ada kerjaan pokok ya misalnya tapi kita mau terjun ke bisnis properti ya bisa kita nebeng sama teman-teman karena rata-rata yang ya jujur aja pengembang juga sebenarnya butuh suntikan modal dan itu lebih enak kalau dari teman-teman Pak. Ya lebih enak daripada dari perbankan ya. Benar-benar. Nah tadi gimana Pak Alimuddin mengawal itu ketika pertama saya masuk terjun nih di bisnis properti seperti apa itu? Jadi kita awalnya itu Pak kita bikin komunitas ya, komunitas bisnis ya. Jadi kita awal-awalnya itu dari 10 orang, 12 orang. Kita konsekuensi itu Pak. Misalnya kita mau beli tanah misalnya harganya sekian ya. Kita kumpulin teman-teman itu Pak. Taruhlah misalkan modal awal beratus juta deh gitu untuk beli tanah. Jadi itu patungan dulu nih dari orang. Dapat nih tanah. Bangun betul. Jadi sebenarnya tidak mutlak. Kalau memang misalnya tanahnya harganya 200 itu kita patungannya tidak perlu 200 Pak. Ya misalnya yang punya tanah itu minta DP 20 juta ya cukup 20 juta. Jadi kalau kita 10 orang ya tinggal 2 juta. Dan nanti ketika angsuran kekurangan itu juga pantungan lagi? Itu gimana? Di rata-rata tidak lagi Pak. Jadi kita pokoknya penjualan yang didorong Pak.
Jadi kita jual cepat, bangun cepat, jual cepat. Ya. Oke, makanya biar kita agak lebih simpel Pak. Tanah udah dapat nih. Sudah. Berarti mau dapat. bangun kan? Mau bangun. Bangun tapi modal nggak ada juga nih. Nah, pernah kejadian itu Pak. Jadi kan waktu saya di proyek pertama itu kan kita sudah desainnya sudah mantap nih, tapi membangunnya belum ada dana. Jadi waktu itu teman-teman ada yang ini ya, berat juga ya, merasa berat bangun properti, tapi ternyata di situ kita dapat ide. Jadi kita subkan Pak. Jadi ada kontraktor, kebanyakan kita kontraktor, kita buat komitmen bahwa nanti sekian persen baru kita bayar. Ya, jadi mereka yang bangun. Ya. Ya, berarti kan di kontrakan, tentu juga tadi kan kita harus bayar. Nah, untuk bayar kan tetap yang ramai-ramai patungan tadi kan, atau seperti apa? Masih sebenarnya yang diolah itu cash flow perusahaan Pak. Ya, jadi taruh misalnya kayak gini Pak, kita sudah men-DP pemilik tanah artinya. Terus kita carikan developer lagi ya, pengembang kontraktor yang bisa sub ya kan gitu. Nah, ini yang satu-satunya jalan ya, kita harus menjual cepat. Dan dia siap bangun, kemudian kita jual ke konsumen. Kita jual ke konsumen. Konsumen tentu juga ngasih DP juga toh. Ngasih DP. Nah, uang DP itu untuk pengembang ya, untuk yang membangun sama yang untuk pemilik Jadi tanah. Proses itu ya artinya memang mengolah itu ya. Mengolah itu Pak, mengolah ya. Berarti awal waktu itu satu bangunan, satu rumah itu gimana Pak? Kalau Pak Alimuddin, awal mulai terjun ini? Awal-awal kita itu 12 unit Pak. Langsung 12 unit? Iya, langsung 12 unit. Berarti Bapak membutuhkan lahan berapa waktu itu? Itu 1/4 hektar Pak. Ya kurang lebih 1/4 hektar ya. Berapa ratus juta waktu itu untuk awal? Itu 200 juta Pak. 200 juta ya? Ya 200 juta kita tawar, terus kita sepakat 200, minta DP 20 juta. Ya sisanya itu kita ansur selama setahun Pak. Jadi pembangunan juga ini kan kita rencanakan setahun. Ya pembangunan itu kita rencanakan setahun. Jadi pas selesai pembangunan habis terjual kan pembayaran untuk ke pemilik tanah juga sudah siap lancar ya. Dan itu terus misalnya ini proyek pertama langsung di proyek kedua juga begitu Pak. Di proyek kedua dan juga lebih besar lagi. Ya semakin kesini semakin besar alhamdulillah Pak ya. Mulai tahun berapa Pak Alimuddin? Di 2017 Pak. 2017 Tapi tentu top and down-nya pasti ada, terutama ketika COVID kemarin. Iya, itu sudah namanya bisnis sudah pasti ya. Itu paling mengalami masa begitu dapat kemudian anjlok lagi itu periode berapa atau tahun berapa tuh? Jadi di awal-awal COVID itu memang masih ya 2 tahun di waktu COVID itu masih lancar penjualan Pak, masih lancar ya, masih aman. Tetapi di 3 tahun sampai yang paling down itu di akhir-akhir COVID itu aja Pak. Ya. Nah alhamdulillah sekarang ini kan sudah mulai grade-nya naik lagi. Ya, karena kita tidak bangun di ini Pak, tidak bangun di subsidi. Kita komersil semua ya. Iya, jadi ya harga sih agak di atas ya, lumayan ya. Antara kisaran berapa Pak? Jadi kita mulai jual itu harga 200 sampai 500. Dan siap huni ya? Siap huni Pak, iya. Berarti ini menariknya gini, kan awalnya patungan ya. Pelan-pelan memisahkan sendiri akhirnya sendiri enggak? Kalau sampai saat ini masih patungan Pak. Iya. Tapi tentu kan patungannya juga kadang teman pun kan masih betul hal-hal yang memang ini untuk mensinkronkan biar teman-teman bisnis seperti apa nih Pak? Jadi memang sih ada panjang ceritanya Pak kalau itu. Memang ya namanya juga kongsi orang banyak ini kan tentunya kan pendapatnya, pemahamannya beda-beda ya kan. Jadi tapi ya kita justru menemukan partner yang tepat Pak. Jadi tadinya itu dari 12 orang pernah sampai 40 orang Pak, hingga menjadi 4 orang. Ya 4 orang, terus saya buat lagi grup baru lagi 3 orang lagi partner. Berarti sekarang terbaru berapa orang? Iya. Yang 7 orang Pak, 7 orang ya, 7 orang. Terus tim sharingnya berdasarkan seberapa besar kontribusi atau?
Sebenarnya SAU-nya Pak ya. Iya, SAU. Ya sama-sama. Jadi kita 50-50 aja. Kalau memang kita 7 orang dibagi 7 orang kok SAU-nya Pak. Berarti dari sekian pengalaman dari 2017 sampai sekarang, akhirnya punya ide bikinlah buku ini gitu. Ya sebenarnya apa ya? Kan kita ini kan sering baca buku Pak. Ya sering baca buku. Ya motivasinya ini karena kita sering baca buku-buku motivasi, kita kepengen coba namaku juga terpasang di situ ya kan gitu. Ya. Alhamdulillah sejak memulai komitmen itu menulis ya Agustus tahun lalu Pak. Dan terbit ini Agustus juga, jadi pas setahun. 3 orang ini teman-teman juga? Mentor sebenarnya Pak, mentor. Jadi mentor bisnis ini Pak yang 3 orang. Iya. Ini perumahan atau bisnis seperti ini hanya skup di Kaltara atau sempat juga ekspansi kemana gitu? Untuk saat ini masih di Kaltara Pak. Ya kemarin-kemarin sih masih di Bulungan ini, tapi kita mencoba juga buka di KTT Pak. Ya KTT. Nah kalau lihat bisnis kedepannya Pak, bisnis properti khususnya di Kaltara, Bulungan khususnya juga itu, kira-kira seperti apa Pak? Masih menjanjikan atau suram-suram gimana? Kalau saya Pak melihatnya alhamdulillah Pak, kan seiring dengan berkembangnya daerah ya kan gitu, apalagi nih kalau ada KIVI, ada ibu kota provinsi, ya tentunya kan orang-orang pasti datang dan mereka membutuhkan pasti properti Pak ya. Artinya memang prospek kedepannya antara tingkat kebutuhan masyarakat dan ekonomi di Kaltara masih menjanjikan di situ. Sangat-sangat menjanjikan Pak, sangat menjanjikan ya. Kalau bicara persaingan bisnis Pak, kan juga banyak beberapa pelaku bisnis properti, pengembang yang baik, bahkan skala nasional pun sudah mulai masuk. Baik Pak ya. Itu seperti apa? Jadi kita sih tidak terlalu terpengaruh soal persaingan, tetapi lebih cenderung kepada bagaimana sih meng-guide konsumen. Jadi kita punya sistem sendiri itu Pak. Jadi yang kami lakukan itu ini apa namanya? Saya adakan itu free design Pak. Jadi sesuai selera konsumen. Oke. Dan saya melihatnya ini baru kami yang begitu. Jadi itu satu peluang ya. Rumahnya memang sesuai dengan pesanan sih. Sesuai pesanan. Iya. Nah, juga itu karena kan beberapa kan udah jadi begitu nggak sesuai, banyak berubah. Banyak yang berubah. Iya. Jadi kita itu free-nya free design. Jadi konsumen itu puas dengan apa yang ya sesuai seleranya lah, ya. Dari sisi infrastruktur atau fasilitas perumahannya seperti apa? Air, listrik, jalan, akses jalan dan sebagainya gitu? Alhamdulillah Pak, kita buatkan semua. Jadi kalau yang ya rata-rata kita itu yang kan kebanyakan orang masih pakai sumur bor, tapi kita semua perumahan itu pakai listrik, pakai VDM ya. Berarti kebanyakan lokasi yang Bapak pilih di area kota? Di area kota Pak, iya. Iya di area kota. Karena memang nggak sistem pengembang yang dalam jumlah banyak kan? Ya kita kecil-kecil Pak, klaster-klaster ya. Ya memang menariknya di situ karena masyarakat atau konsumen itu lebih memilih cari tempat yang strategis, ya. Air sudah ada, jalan juga aman. Meskipun harganya tentu beda dengan yang perumahan-perumahan yang jauh dari kota dan fasilitas. Betul Pak, betul ya. Pak, nah kembali tadi Pak, kembali ke buku nih. Baik Pak. Apa sih harapannya dengan buku yang Bapak susun atau Bapak terbitkan ini? Tentu kan lebih pada tips and tricks. Iya. Jadi harapannya kan ya kalau kepada bisnisnya ya, mudah-mudahan teman-teman di Kaltara, anak-anak muda di Kaltara bisa apa namanya mengerti akan properti, bisa mandiri, bisa membuka sendiri bisnis properti. Nah yang kedua itu kan literasinya Pak. Ya mudah-mudahan juga teman-teman di Kaltara
ya bisa cepat punya karya tulis. Ya. Mungkin sekarang harus bersaing dengan era digitalisasi. Nah, Iya. juga selain diterbit mungkin ada juga sistem yang versi digital Pak, yang jadi tinggal download orang bisa membaca. Nah, ini sementara dirintis Pak. Ya, jadi tujuannya itu yang kami itu tidak terlalu ke penjualan Pak, ya, tetapi ke ininya saja, apa namanya, bagaimana saya bisa Edukasi lah ya. edukasi yang paling utama itu Pak. Oke. Nah mungkin juga selain di sini ada bisnis Pak, kan kadang terutama milenial itu juga pengen bagaimana sih caranya kita bisa mendapatkan rumah ya. Iya Pak. Itu apakah itu juga akan tertuang di sini atau apa Pak? Sebenarnya gambaran besarnya ada Pak, ya kan, artinya dengan membaca buku ini kan pasti mereka punya apa namanya ya, bisa menelaah isinya bahwa oh ternyata kan ini bisnisnya. Kalau rumahnya mungkin jauh lebih gampang Pak, karena iya jauh lebih gampang. Jadi oh begini ya prosesnya untuk mendapatkan sebuah rumah. Ya. Untuk ya. Karena kan kayak kita karyawan yang kelas-kelas baru itu kadang kan dengan gaji sekian bingung mau dapat rumah di mana ya. Biasanya mau makan aja Iya. gaji akhir pas gaji habis juga gitu. Nah Iya. itu menariknya tuh ketika ada tip atau cara bagaimana cara tadi anak-anak muda yang baru bekerja tapi udah gambar target sekian tahun saya udah bisa dapat rumah nih. Nah, Iya. Jadi banyak teman-teman yang ada salah satu perumahan kami yang kami bangun Pak itu di Selimau, rata-rata kan CPNS anunya 80%. Oke. Awalnya sih mengeluh Pak, awalnya mengeluh itu sulit Bah kalau kita berteman dengan pengembang karena dipaksa-paksa terus. Iya. Sebenarnya bukan dipaksa Pak. Jadi apa namanya ya, kita mengajak supaya cepat punya rumah Pak. Ya, punya rumah. Akhirnya kita sondingkan bagaimana mereka mendapatkan pendanaan. Jadi sebenarnya kan kalau masih CPNS itu masih sangat diperhitungkan Pak. Iya, iya. Gaji pasti. Iya. Jaminan juga pasti. Jaminan juga pasti. Nah, begitu saya follow up kembali, gimana? Kalau rasanya punya rumah sendiri, terima kasih Pak Ali katanya. Dipaksa-paksa ya gitu. Sebenarnya memang Iya. kami rasa gini, tidak ada ruginya sih orang bisnis di properti, rumah maupun tanah itu kan nggak akan rugi, pasti harga juga akan naik terus. Betul Pak. Daripada dengan bisnis yang lainnya. Iya betul. Jadi kalau makanya ini di buku ini salah satunya dibahas itu tadi bagaimana cara mengumpulkan pundi-pundi aset di bisnis properti. Jadi kalaupun saya misalnya satu lokasi ini Pak ada 1-2 rumah yang tidak laku, saya tidak merasa rugi Bah kita ini tidak terjual. Jadi kan ya memang kalau tidak terjual seolah-olah memang rugi, tapi kita bisa alihkan ke aset pribadi Pak. Jadi kalau setelah jadi aset pribadi itu bisa kita kontrakan, sewakan, terus untuk penunjang di bisnis lainnya itu kan kita ini punya sertifikatnya, punya jaminan. Jadi kalau kita butuh tambahan modal, ya bisa disondingkan ke bank. Iya. Itu sih keuntungannya Pak. Ya. Nah kalau sistem pembayarannya Pak, sistem pembayarannya ketika di sistem yang Bapak rintis itu seperti apa? Apakah tetap lewat perbankan atau mungkin ada model-model pembayaran lain? Sebenarnya itu Pak, di sini sangat mudah Pak, karena kita buka banyak opsi. Jadi ya pertama-tama secara kekeluargaan, misalnya aku masalin enggak mau lewat bank, iya bisa kita langsung ke pengembang. Ya berarti kalau langsung ke pengembang itu kan artinya tidak bertambah harga jualnya. Proses-proses. Iya proses-proses. Ya kalau memang misalnya 250 juta, ya akadnya 250 sampai lunas, karena kita kasih juga jangka Pak. Ya jangka waktu pembayaran. Ada juga yang yang kurang, misalnya DP-nya itu bisa diangsur Pak. Nanti disondingkan ke bank. Nanti kadang-kadang kan bank mengcover semua pembiayaannya ya. Iya. Tapi sekali lagi memang bank ini kan ada yang nggak ribet, ada yang enggak, itu yang tentu
menjadi apa ya, dilema bagi masyarakat yang pengen mengambil rumah itu Pak. Nah itu kalau ya memang sih tidak semua bank itu mudah. Memang rata-rata pertimbangannya lebih apa ya, lebih ketat Pak. Jadi kalau misalnya kadang ada yang tidak lolos dari checkingnya di bank, jadi kita follow up kembali. Jadi bagaimana kira-kira maunya? Kadang-kadang kan konsumen ini secara gaji Pak, secara gaji itu yang real itu tidak mencukupi, tetapi kan banyak sumber-sumber lain ya, pendapatan yang lain yang bisa menutupi itu. Jadi kita tawarkan opsi tadi yang langsung ke pengembang. Iya. Oke Pak, terakhir mungkin ini kan buku akan di launching lah istilahnya. Baik Pak. Mungkin kapan dan kira-kira apa sih yang kira-kira membuat harus masyarakat membaca buku ini, apa Pak kira-kira? Silakan Pak. Jadi tujuan kami ini menulis ya sebenarnya lebih cenderung kepada apa ya, edukasi ya, mengajak teman-teman ya untuk membaca ya, karena sumber pengetahuan itu ya membaca ya. Ya kami juga dari awal ya, saya tidak tahu juga apa jadinya kalau saya tidak senang membaca Pak ya. Ya karena dengan kita membaca buku-buku, karena buku-buku itu tidak pernah mengajarkan kepada yang salah Pak, semua itu ke yang positif. Jadi pesan mentor saya itu bergaullah dengan orang-orang yang sukses Pak ya. Dan alhamdulillah saya itu kan, kalau kita mencari orang-orang yang sukses ini sulit Pak, apalagi di Kaltara ini. Jadi saya lah cenderungnya ke buku Pak. Rata-rata yang punya buku itu, yang punya tulisan karya tulis itu orang-orang yang berhasil. Jadi saya beradaptasi dengan karyanya, bukan dengan orangnya Pak. Iya. Kapan kita mau di launching kan? Kita mau bedah buku nih, bedah buku. Nanti mungkin ya kita sharing juga ya, apa betul, Pak. Isi buku, dan mungkin masyarakat ada feedback apa yang bisa kita untuk kedepannya seperti itu Pak. Kalau begini sebenarnya mengolah mindset Pak ya. Jadi pada dasarnya bagaimana itu kita punya keberanian ya, keberanian untuk mengambil sebuah peluang, sebuah keputusan ya Pak. Tapi menurut saya luar biasa nih, orang pelaku bisnis tapi justru kesempatan bisa bikin buku, luar biasa. Sementara kami yang kadang hari-hari berjibaku dengan menulis aja sangat. Iya Pak. Menuliskan sebuah buku seperti ini. Iya. Oke, sukses Pak Alimuddin. Baik Pak, baik ya. Buku ini yang berjudul Bisnis Properti Semudah Tersenyum Pak. Ini bisa mengedukasi, bermanfaat bagi masyarakat Kalimantan Utara. Amin ya. Anak-anak milenial, anak muda yang punya ide berbisnis properti, kita disampaikan tidak perlu modal besar. Tidak perlu modal besar Pak untuk bisnis properti. Dari sisi risiko bisnisnya juga sangat kecil ya. Besar juga Pak, tapi selama kita, artinya kan yang terpenting kita paham ilmunya Pak. Insya Allah ya. Nah, makanya supaya bisa paham, bacalah buku ini ya. Pokoknya maksudnya yang dimaksud dengan risiko bisnis kan barang tuh ada. Barang itu ada ya. Rumah tuh ada. Jadi ada barang itu. Meskipun nggak laku pun ya itu menjadi aset kita. Aset pribadi ya. Ya, terima kasih sekali Pak Alimuddin. Baik Pak. Dan kita tunggu saja, kita akan melakukan bedah buku, tetapi jadwalnya mungkin next akan kita share, disampaikan ke publik, dan Insya Allah, kita bisa hadir untuk bisa sharing, bisa tahu apa isi buku Bisnis Properti Semudah Tersenyum. Saya senyuman mudah sekali. Berarti begitu. Baik ya, betul Pak. Bisnis Properti. Terima kasih Pak Alimuddin. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Nanti di dalam edisi selanjutnya, dan tentunya bedah buku Bisnis Properti Semudah Tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.